Selama bertahun-tahun, industri berlian India merupakan pusat utama pemrosesan berlian di seluruh dunia. Kota-kota seperti Surat dan wilayah Gujarat menyediakan jutaan lapangan pekerjaan dan menghasilkan miliaran dolar dalam bentuk pendapatan ekspor. India pernah menguasai sekitar 80% pasar dunia untuk pemotongan dan pemolesan berlian, yang menarik investasi dan perdagangan internasional. Industri ini sangat penting bagi perekonomian India, terutama dalam bidang perhiasan dan barang-barang mewah. Namun, belakangan ini, industri ini mengalami penurunan yang besar akibat kebangkitan Tiongkok. Tiongkok mulai memproduksi berlian sintetis dalam jumlah besar dan dengan cepat mendominasi pasar dunia. Pada tahun 2018, prospek sektor pemrosesan berlian India memburuk karena pasar berlian sintetis Tiongkok melampaui 16,3 triliun rupiah untuk pertama kalinya. Pada tahun 2022, Tiongkok menguasai lebih dari 30% pasar dunia dengan berlian sintetis yang harganya hanya sebagian kecil dari berlian alami, sehingga menjadikannya pilihan yang populer di kalangan konsumen. Sebuah laporan dari South China Morning Post mencatat bahwa permintaan berlian alami telah menurun tajam karena konsumen Tiongkok kehilangan minat, yang menyebabkan penurunan konsumsi secara keseluruhan. Sementara itu, industri berlian sintetis Tiongkok telah berkembang pesat. Para ekonom berpendapat bahwa penurunan harga berlian yang terus berlanjut telah membuat banyak orang memandang berlian sebagai investasi yang kurang bernilai, dan tren ini kemungkinan akan terus berlanjut. Laporan tersebut menunjukkan bahwa harga berlian alami sedang turun secara dunia, dan konsumen memilih opsi sintetis yang lebih murah. Pendiri Shanghai Diamonds menyebutkan bahwa Tiffany Jewelry tampaknya tidak lagi penting bagi konsumen. Ia menyebutkan bahwa ia masih bisa mendapatkan sekitar 10 pesanan berlian setiap minggu, mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, pelanggan kini memilih opsi yang lebih murah. Pasangan pengantin baru memilih berlian yang lebih kecil, agar sesuai dengan anggaran mereka yang lebih ketat, dan terkadang bahkan memilih berlian sintetis, yang jauh lebih murah daripada berlian alami. Selama 2 tahun terakhir, harga grosir berlian dunia telah turun sekitar 40% sejak awal 2022. Saat ini, harga berlian laboratorium kasar telah turun hingga 85%, dan harga eceran untuk berlian laboratorium 1 karat telah turun lebih dari 80% dari puncaknya pada tahun 2022. Paul Zhuxi, seorang analis industri berlian, menyatakan bahwa perubahan di pasar Tiongkok telah sangat memengaruhi harga berlian. Ia mencatat bahwa permintaan berlian di Tiongkok telah menurun secara besar selama setahun terakhir. Rajiv Biswas, seorang ekonom Asia independen, menyoroti bahwa pasar berlian Tiongkok senilai 147 triliun rupiah adalah yang terbesar kedua secara dunia, setelah Amerika Serikat. Namun, banyak orang mulai melihat berlian sebagai investasi yang kehilangan nilainya. Ia menjelaskan bahwa berlian tidak lagi dianggap sebagai penyimpan nilai yang dapat diandalkan karena harganya terus turun. Para analis memperkirakan bahwa Tiongkok berada di garis depan dalam memproduksi berlian hasil laboratorium, yang jauh lebih murah daripada berlian alami. Sebuah laporan dari Bloomberg yang merujuk pada firma riset pasar Amerika Tendis mengindikasikan bahwa penjualan eceran perhiasan jadi di Amerika melonjak hingga 99,9% pada Oktober 2024. Perhiasan berlian alami mengalami sedikit peningkatan sebesar 4,7%, sementara berlian hasil laboratorium meningkat secara mengesankan sebesar 46%. Lebih jauh lagi, sebuah platform statistik Jerman memperkirakan bahwa penjualan dunia berlian hasil laboratorium akan mencapai sekitar 294 triliun rupiah pada tahun 2024, yang merupakan lebih dari 20% dari total pasar perhiasan. Perubahan pasar ini sangat mempengaruhi industri berlian India.
Pabrik pemrosesan yang dulunya bergantung pada berlian alami kini mengalami penurunan pesanan yang besar, yang menyebabkan meningkatnya angka pengangguran pada tahun 2023. Ekspor berlian olahan telah menurun hampir 50%, menyebabkan banyak pabrik tutup dan mengakibatkan sekitar 201 juta orang kehilangan pekerjaan. Upah pekerja berlian di India juga menurun, dengan beberapa daerah menghadapi pemotongan hingga 50%. Sementara itu, Tiongkok tengah memajukan teknologi produksi berlian sintetisnya, dengan cepat meningkatkan kemampuan produksi dan ekspornya. Industri berlian sintetis di Provinsi Hunan telah muncul sebagai pemimpin dunia, mengekspor ke berbagai negara, termasuk India, yang menimbulkan ancaman langsung terhadap sektor berlian India. Data menunjukkan bahwa Tiongkok kini memproduksi lebih dari 50% berlian sintetis dunia, yang semakin melemahkan industri pemrosesan berlian tradisional India selama 10 tahun terakhir. Provinsi Hunan telah menjadi pusat utama berlian hasil laboratorium. Sebuah artikel dari Hunan Business Daily pada bulan November mencatat bahwa sejak Tiongkok mengembangkan berlian sintetis pada tahun 1963, industri ini telah tumbuh dengan cepat dan mengambil peran utama. Hunan, sebagai tempat kelahiran produksi berlian sintetis, sekarang menjadi pusat penelitian dan pengembangan bahan superkeras, menjadikannya daerah produksi berlian terbesar di Tiongkok dan di seluruh dunia. Data publik menunjukkan bahwa Tiongkok memproduksi sekitar 95% dari berlian kristal tunggal dunia, dengan Hunan menyumbang 80% dari hasil produksi berlian sintetis negara tersebut. Kapasitas produksi Tiongkok mencapai sekitar 50% dari total dunia, dengan 80% diantaranya berasal dari Hunan. Kota-kota seperti Jungo Suong dan Nanyang khususnya, telah melihat kemajuan dalam bahan superkeras. Zhengzhou terkenal sebagai tempat kelahiran berlian sintetis pertama di Tiongkok dan berfungsi sebagai pusat inovasi teknologi dan industri material superkeras. Kota ini memiliki rantai industri berlian hasil laboratorium yang lengkap, yang menampilkan 122 perusahaan e-commerce di sektor ini, dengan skala industri mendekati 44,5 triliun rupiah pada tahun 2023. Produksi berlian hasil laboratorium mencakup lebih dari sepertiga dari total produksi di Tiongkok, dengan nilai ekspor lebih dari 4,5 triliun rupiah, menjadikannya kawasan terdepan di negara tersebut. Selain itu, Zhengzhou merupakan rumah bagi lebih dari 70% sumber daya inovasi industri kelas menengah hingga atas, termasuk 7 platform penelitian dan pengembangan tingkat nasional untuk material superkeras. Pertumbuhan pesat industri ini sebagian besar disebabkan oleh inisiatif pemerintah baru-baru ini. Pada bulan Juli 2022, Provinsi Hunan menekankan pengembangan sektor material baru, khususnya material superkeras, dengan meluncurkan rencana untuk meningkatkan industri ini pada tahun 2025. Tujuannya adalah untuk membangun industri pilar senilai 13,4 kuadriliun rupiah, dengan Zhengzhou, Suong, Shannou, Laha, Nanyang, dan Xinyang sebagai area utama, yang bertujuan untuk menciptakan basis penelitian dan produksi terbesar di dunia untuk material superkeras. Meningkatnya berlian sintetis Tiongkok telah berdampak besar pada industri berlian India, yang menyebabkan kemerosotan ekonomi terburuk di Surat dalam 50 tahun, yang mengakibatkan hilangnya 200.000 pekerjaan. Upah di sektor berlian telah turun hingga 50%. Menurut media India, industri berlian mempekerjakan sekitar 170.000 pekerja di Surat dan bagian lain Gujarat, dengan 1,1 juta orang mengandalkan pemrosesan berlian kasar untuk mata pencaharian mereka. Krisis yang sedang berlangsung telah mengakibatkan penutupan 90% pabrik berlian kecil, yang menyebabkan lebih dari 200.000 pekerja menganggur. Mereka yang masih bekerja mengalami pemotongan upah mulai dari 20% hingga 50%, sebagaimana dilaporkan oleh Serikat Pekerja Berlian Gujarat.
Meningkatnya berlian sintetis Tiongkok telah berdampak besar pada sektor pemrosesan berlian tradisional India yang mengganggu pasar dunia. Ketika Tiongkok meningkatkan perannya dalam industri berlian melalui teknologi dan perencanaan strategis, negara-negara seperti India, yang telah menjadi produsen berlian utama, akan menghadapi persaingan yang lebih ketat dan masa depan yang tidak pasti. Situasi persaingan pasar berlian dunia akan berubah secara dramatis, sehingga semakin sulit bagi industri berlian India untuk pulih dari keberhasilan masa lalunya hingga perjuangannya saat ini. Penurunan sektor berlian India terjadi secara bertahap, tetapi munculnya berlian sintetis Tiongkok tentu saja telah mempercepat penurunan ini. Tiongkok telah mengubah keseimbangan penawaran dan permintaan di pasar berlian dunia, yang berdampak besar pada industri pemrosesan berlian tradisional India. Daya saing pasar India sedang menurun, dan jalan menuju pemulihan bagi industri tersebut dalam beberapa tahun mendatang akan penuh dengan kesulitan. Apa pendapat Anda tentang berlian sintetis Cina ini? Bagikan komentar Anda di bawah ini. Dan jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.